Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Juga rasa syukur saya sampaikan kepada Bapak Camat, demikian juga seluruh jajarannya yang tadi telah memberikan sambutan yang menurut saya sangat memiliki kemuliaan dari sambutan, di mana beliau memiliki perhatian kepada kaum muslimin agar kita semua tidak terjerumus kepada bentuk-bentuk penyimpangan. Kemudian yang ketiga, juga rasa syukur saya sampaikan kepada Ketua MUI dan seluruh jajarannya, MUI Kecamatan Pangandaran, kemudian Ketua HIPMI IPHI yang saya hormati, dan seluruh para jamaah, para ibu, para bapak yang saya hormati yang hadir di tempat ini. Pembahasan di pagi yang berbahagia ini adalah mengenal dan mewaspadai penyimpangan ajaran Syiah. Di depan kita, untuk jadi sekedar rujukan, telah ada buku paduan yang disusun oleh Majelis Ulama Indonesia dan berupa bagian fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang ajaran Syiah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal ajaran Syiah, bagaimana penyimpangannya dan bagaimana perbedaannya dengan Ahlus Sunnah, sesungguhnya adalah merupakan pembahasan yang sangat luas dan merupakan pembahasan yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang melatar belakangi kita harus mengenal ajaran ini? Khususnya bagi saya, ini dilatar belakangi dengan dua dalil. Dalil yang pertama, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengenalkan kepada kaum muslimin siapa yang menyimpang dari jalan yang benar. Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilal mujrimin. Dan demikianlah kami perinci ayat-ayat agar jelas jalannya orang-orang yang durhaka, agar jelas atas kalian jalannya orang-orang yang menyimpang di jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, karena Nabi SAW telah memberitakan kepada kita akan munculnya penyimpangan dari sebagian umat ini.
Jadi ada orang-orang yang mengaku muslim tetapi menyimpang dari jalur yang lurus. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam dua hadis yang pokok. Hadis yang pertama yaitu hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hidup setelahku, termasuk kita ini, termasuk para ibu, para bapak, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi akan terjadi sekte-sekte, akan terjadi firqah-firqah. Maka Nabi SAW memberikan dua wasiat. Maka Nabi SAW memberikan dua nasihat. Qala fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kepada setiap perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Di dalam hadis Abu Hurairah, Muawiyah, Anas bin Malik, Amr bin As, Abu Umamah al-Bahili dan yang lainnya, baginda Rasulullah SAW mengatakan, sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari ila wahidah. Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala ma kana alaihi al-yauma wa ashabi. Baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Jadi para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Akan ada 72 sekte. 72 terancam dengan api neraka. Mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Kebanyakan dari umat ini menyimpang dari jalan yang lurus. Yang selamat hanya satu katanya. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang satu itu? Qala ma kana alaihi al-yauma wa ashabi. Yang satu itu adalah siapa yang dia beragama sepertiku dan seperti para sahabatku. Mereka dikenal dengan ahlu sunnah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang benar hanya satu, yaitu ahlu sunnah. Selain ahlu sunnah terancam dengan ancaman api neraka. Barang siapa yang mengikuti jejak Nabi SAW dan mengikuti jejak para sahabatnya. Lalu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini, seolah-olah akan muncul 72 kesesatan. Nah, dari 72 kesesatan ini, Imam Ibn Mubarak dan Yusuf Ibn Asbat mengatakan sumber kesesatan itu ada 4. Jadi yang menyimpang begitu banyak hari ini dengan nama yang kita juga mungkin tidak semuanya tahu penyimpangan-penyimpangan itu, maka kembali kepada 4 kelompok utama. Yang pertama adalah kaum Al-Khawarij. Kaum Khawarij ini salah satu bentuknya mereka mengkafirkan sesama muslim dengan semata-mata melakukan dosa. Di antara ciri Khawarij itu, mereka yang suka melakukan pemberontakan kepada pemimpin muslim, yang melakukan pemberontakan di negara Islam. Ini ciri di antara ciri Khawarij. Sedangkan kelompok yang kedua yang akan menyimpang ataupun yang disebutkan pokok penyimpangan adalah kaum Qadariyah. Salah satu bentuk Qadariyah ini orang yang mengatakan Allah tidak tahu segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Jadi orang-orang yang mengingkari takdir.
orang-orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Kemudian yang ketiga adalah kaum Murji'ah. Apa yang dimaksud dengan kaum Murji'ah ini? Orang-orang yang mengatakan iman itu cukup dalam hati, tidak perlu amal, tidak perlu mengikrarkan kalimat syahadat, yang penting dalam hati. Maka ini salah satu contoh kaum Murji'ah. Sebab Murji'ah ini, Bu, Islam ini tidak perlu amal katanya, tidak perlu sholat, tidak perlu saum, tidak perlu zakat, pokoknya asal ngaku Islam cukup. Maka ini seperti kaum Murji'ah. Nah, kelompok yang keempat yang kita akan bahas hari ini adalah Syiah, atau dikenal dengan kaum Rafidhah. Kaum Syiah atau dikenal dengan kaum Rafidhah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para alim ulama yang saya hormati, sebagaimana tadi Bapak Camat telah mengisyaratkan, ya, harus membendung aliran menyimpang. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apakah Syiah dengan ahli sunnah perbedaannya seperti imam yang empat, atau perbedaan Syiah dengan ahli sunnah adalah perbedaan yang sangat jauh? Di sini yang kita akan teliti hari ini. Kalau perbedaan antara imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hanya perbedaan ijtihad, tidak perbedaan dalam pokok agama, tidak perbedaan dalam usulnya. Ya, seperti umpamanya, maaf ya, Imam Ahmad dengan yang lainnya berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan, Bu, kalau menyentuh istri batal. Kalau menurut Imam Ahmad, menyentuh saja tidak batal. Ini perbedaan pendapat, dan itu ada dari dulu sampai sekarang, tidak mengapa insya Allah. Perbedaan semacam ini jangan dibesarkan, karena ini hanya ijtihad. Ayatnya sama yang dipahami, awla mastumun nisa. Ada yang mengatakan awla mastumun nisa maknanya jima, ada yang mengatakan awla mastumun nisa itu artinya menyentuh biasa. Perbedaan seperti ini dibenarkan dengan kaidah-kaidah agama ini. Hanya setiap orang akan menguatkan di antara dua pendapat itu tergantung ijtihadnya. Nah, tetapi sekarang apakah perbedaan Syiah dengan ahli sunnah itu seperti perbedaan imam yang empat? Maka ini yang saya ingin bahas secara singkat pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, lihat mungkin sekedar untuk jadi rujukan, ya, di sini di buku ini tentang definisi Syiah di halaman 21 dan setelahnya. Nah, Syiah dari sisi definisi bahasa adalah bermakna al-atba wal ansar. Idza qala qail syi'atu qaumin, bermakna atba'uhu wa ansaruhu. Para ulama mendefinisikan Syiah secara bahasa. Syiah secara bahasa artinya apa? Atba wa ansor, artinya pengikut atau penolong. Kalau orang Arab mengatakan syi'atu qaumin, ai di mana atba'uhu wa ansaruhu, yang artinya penolong, pengikut. Oleh sebab itu kita lihat dalam surah Al-Quran, ketika Allah Ta'ala mengisahkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Allah Ta'ala mengisahkan Nabi Musa alaihissalam, huwa min syi'atihi, jadi dia adalah dari kelompoknya, dia dari keluarganya, ya, dia adalah pengikutnya, maka dikatakan syi'atu qaumin. Adapun Syiah secara definisi istilah, apa yang dimaksud dengan Syiah? Jadi apa yang dimaksud dengan Syiah? Nah, maka para ibu, para bapak yang saya hormati dan hadirin yang saya hormati, para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan Syiah. Jadi para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan Syiah. Nah,
Lalu kenapa para ulama berbeda-beda mendefinisikan Syiah? Perbedaan para ulama dalam mendefinisikan Syiah dikarenakan Syiah itu sektenya banyak. Karena Syiah itu macamnya banyak. Menurut ahli sejarah dan menurut para peneliti, Syiah ini di dunia ini tidak kurang dari 360 sekian sekte. Jadi tidak kurang dari 360 sekian sekte, dengan sekte-sekte yang bermacam-macam. Ada yang sampai keluar dari Islam, ada yang masih diaku ahlul kiblah, ya. Dan ini sekte-sekte itu adalah banyak, sehingga disebutkan oleh para ahli sejarah, disebutkan oleh para peneliti, tidak kurang dari 360 sekian sekte. Nah, dari 360 sekian sekte, maka para peneliti menggambarkan seperti disebutkan di dalam buku ini. Lihat ya, dalam buku ini, bahwa Syiah itu adalah terbagi kepada 3 kelompok. Jadi Syiah terbagi kepada 3 kelompok. Jadi Syiah itu ada 3 kelompok utama. Jadi Syiah terbagi kepada 3 kelompok utama. Lihat di sini ada. Nah, 3 kelompok utama ini akan saya jelaskan sebagai berikut di sini. Jadi Syiah dari yang 360 sekian sekte bermuara kepada 3 sekte. Jadi bermuara kepada 3 sekte. Sekte yang pertama adalah yang dinamakan dengan Asy-Syiah At-Tabdiliyah. Humul ladzina yufaddiluna aliyan ala sairi ikhwanihim minas sahabah al-kiram radhiyallahu anhum min duni an yankusu ahadan minhum ka Zaidiyah wa man sara siratahum. Jadi kelompok yang pertama dinamakan dengan Syiah Tabdiliyah. Siapa yang dimaksud dengan Syiah Tabdiliyah itu adalah kelompok yang mengutamakan Ali atas seluruh para sahabat. Jadi kelompok Syiah yang mengutamakan Ali atas seluruh para sahabat. Tapi kelompok ini tidak sampai mengkafirkan para sahabat. Ingat Bu, ingat Pak, kelompok yang pertama ini tidak sampai mengkafirkan para sahabat. Hanya mereka mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar, Ali lebih afdal dari Umar, Ali lebih afdal dari Utsman, dan Ali lebih afdal dari seluruh para sahabat. Mereka dikenal dengan kaum Zaidiyah. Nah, ini Zaidiyah ini yang paling terkenal adalah di negeri Yaman. Yang alhamdulillah kebetulan saya sekitar 4 tahun di negeri Yaman ini. Jadi alhamdulillah saya mengenal sekali tentang bagaimana ajaran Syiah ini, diutamanya di negeri Yaman. Nah, kaum Zaidiyah ini juga meyakini bahwa imam yang paling berhak untuk menjadi imam adalah Ali. Abu Bakar dan Umar itu tidak pantas menjadi imam yang pertama. Jadi tidak layak menjadi imam yang pertama. Jadi kelompok yang pertama ini mengutamakan Ali dari sahabat yang 3. Nah, Ahlus Sunnah meyakini bahwa sahabat yang paling mulia setelah baginda Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Utsman, kemudian setelahnya Ali, kemudian setelah itu kaum Muhajirin, kemudian setelah itu kaum Ansor, kemudian setelah itu adalah orang yang masuk Islam sebelum Futuh Mekah, kemudian setelah itu adalah orang yang masuk Islam setelah Futuh Mekah. Dan ini tingkatan para sahabat, dan itu ijma Ahlus Sunnah. Jadi walaupun Zaidiyah tidak mengkafirkan para sahabat, mereka telah menyelisih apa? Ahli Sunnah. Karena Ahli Sunnah mendahulukan Abu Bakar, mendahulukan Umar, mendahulukan Utsman dari keutamaan ketimbang Ali radhiyallahu taala anhu. Ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua, dan ini yang kita akan bahas secara khusus, ya. Itu yang dinamakan dengan Syiah At-Tabri'iyah. Wa humul ladzina yatawallawna aliyan wa bani
min ghairi ta'lih lahum wa yatabara'una mimman siwahum wa yatamatsaluhum al-imamah itna asyariyah wa man wafaqaha. Kelompok yang kedua dikenal dengan Syiah Tabri'iyah. Apa yang dimaksud dengan Syiah Tabri'iyah? Kaum Syiah yang berloyalitas, berwala, hanya mencintai Ali dan keturunannya. Jadi para sahabat itu tidak dicintai, para sahabat itu tidak diagungkan, para sahabat itu tidak dimuliakan kecuali sahabat Ahlul Bait aja. Jadi mereka hanya mengutamakan Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan imam yang setelahnya, yaitu imam yang 12. Mereka berlepas diri, artinya apa? Membenci, ya, melaknat, ya, mereka mencaci, mereka mencela selain mereka. Inilah yang dikenal dengan Syiah 12 imam. Jadi dengan Syiah 12 imam. Dan yang menyepakatinya siapa? Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah, atau yang dinamakan dengan Syiah Rafidhah Ghairul Gulat. Artinya yang tidak sangat jauh. Jadi mereka ini, kelompok yang kedua ini, mereka meyakini bahwa Muslim itu hanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Para sahabat itu murtad setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi mereka menganggap murtad, Abu Bakar murtad. Bahkan pas Syiah nomor 2 ini juga meyakini bahwa Aisyah itu adalah pezina. Aisyah itu adalah seorang wanita yang fasik. Dan nanti kita akan buktikan melalui video bagaimana tokoh-tokoh Syiah melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga ini Syiah yang paling jauh. Itu apa? Asy-Syiah Gulat. Apa yang dimaksud dengan Syiah al-Gulat? Humul ladina irtafa'u bil a'immata ila martabatil uluhiyah wa hum al-ismailiyun wa man sara ala man walahum min firaq al-batiniyah. Nah, kelompok yang ketiga ini yang paling jauh dari ajaran Syiah, yaitu yang dinamakan dengan Syiah Gulat. Itu orang yang mengangkat derajat imam yang 12 kepada derajat Allah Subhanahu wa taala. Humul ladina yu'allihuna aliyan. Mereka yang mengatakan Ali itu adalah Allah, Ali itu adalah Tuhan, Ali itu menciptakan alam semesta, Ali itu tahu perkara yang gaib, Ali itu bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, kelompok yang ketiga ini, yang paling menyimpang ini, mereka dikenal dengan pengikut Abdullah bin Saba laknatullah. Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dan dia dulu berlebihan dalam menempatkan Ali. Mereka mengatakan Ali adalah Allah. Dalam ungkapan mereka mengatakan hu. Jadi orang-orang Rafidhah Gulat ini mereka mengatakan hu. Maksudnya apa? Dia adalah dia, Ali adalah Allah. Dan kelompok yang pertama ini diperangi langsung oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Diperangi, bahkan dibakar oleh Ali radhiyallahu taala anhu, hanya tidak terkejar semuanya. Ada beberapa gelintir orang yang sampai hari ini menyebarkan ajaran Syiah ini. Nah, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah secara pokok tentang Syiah. Namun perlu diperhatikan oleh semuanya, oleh para jamaah, para ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Syiah yang pertama ini, itu Syiah Zaidiyah, hari ini di dunia hampir musnah. Jadi Syiah Zaidiyah yang tidak mengkafirkan para sahabat di dunia ini hampir musnah. Dan Syiah Zaidiyah ini tidak punya peran politik di dunia. Jadi sebagai catatan para peneliti, kalau Syiah Zaidiyah ini tidak punya peran politik di dunia. Bahkan tidak ada Syiah Zaidiyah ini seperti punya yayasan, punya sekolah, punya lembaga pendidikan, punya masjid, punya ini, enggak.
Mereka mungkin ada individu-individu, perorangan-perorangan. Nah, yang ada sekarang yang paling pokok itu adalah Syiah nomor 2 tadi, yaitu Syiah Isna Asyariyah. Oleh sebab itu, para ulama mendefinisikan Syiah, siapa yang dikatakan Syi'i. Maka mereka mengatakan yang dikatakan Syi'i adalah setiap orang yang meyakini bahwa Ali sebagai imam yang hak, sebagai tongkat keimamahan setelah Rasul, yang tidak ada jeda di antara Rasulullah SAW dengan Ali, dan mengingkari keimamahan, kehilafahan selainnya. Jadi kalau disimpulkan, kalau orang ditanya tentang Syiah apa, maka yang dimaksud adalah Syiah 12. Syiah adalah setiap orang yang meyakini bahwa Ali adalah merupakan imam yang hak satu-satunya, dan bahwa Nabi SAW telah mewasiatkan keimamahan itu kepada Ali, dan hak Ali sebagai imam atau sebagai khilafah tidak ada jeda, artinya tidak ada perantara. Maka mereka menganggap kehilafahan Abu Bakar, kehilafahan Umar, kehilafahan Utsman atau keimaman mereka itu batal. Jadi dianggap batal. Bahkan mereka meyakini imam yang 3 ini menggasab, telah mencuri hak Ali, ya, telah mengambil hak Ali. Maka sekilas aja, kalau para bapak, para ibu dikatakan apa bedanya ahli sunnah dengan orang Syiah, maka cukup dengan definisi yang tadi, ya. Kalau bapak, kalau ibu mengatakan Abu Bakar dan Umar pemimpin kita, kalau orang Syiah mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah pencuri. Nah sekarang kalau para ibu, para bapak mau nggak berteman dengan orang yang mengatakan bapak kamu pencuri, bapak kamu apa, penggasab? Tidak mungkin. Nah kita tahu kalau ahli sunnah sepakat, kita mengatakan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, ya otomatis Ali, ya, adalah pemimpin kita, adalah imam kita, adalah pendahulu kita, adalah suri tauladan kita dalam agama ini. Sebab para ibu, para bapak, kita tidak tahu Islam kecuali melalui 4 imam itu diantaranya. Kalau Abu Bakar tidak melihat bagaimana sholatnya Rasulullah SAW, kalau Abu Bakar tidak tahu bagaimana wudunya Nabi SAW, maka kita tidak bisa wudu. Kecuali setelah ada berita dari Abu Bakar, berita dari Umar, berita dari Utsman, berita dari Ali. Bahkan para ibu, para bapak, insya Allah di setiap pesantren ada kitab Bulughul Maram, ya. Di setiap pesantren dimanapun ada kitab Bulughul Maram. Coba buktikan, Pak. Hadis yang paling lengkap tentang kaifiyah wudu adalah hadis Utsman dalam kitab Bulughul Maram. Nah sekarang orang Syiah mengatakan Utsman ini pencuri, Utsman ini penggasab, Utsman ini begini-begini. Sedangkan menurut kita, para ibu, para bapak, bisa wudu yang pertama baca bismillah, tentunya niat, ini yang telah niat baca bismillah, kemudian apa, mencuci telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, mengisap air ke hidung, mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Itu dijelaskan dalam hadis Utsman dengan secara terperinci. Maka otomatis bagi orang ahli sunnah, ketika dikatakan Abu Bakar, Umar adalah kafir, seolah-olah kita akan melemparkan buku Bulughul Maram yang selama ini jadi rujukan buat kita. Kenapa? Sebab dalam kitab Bulughul Maram itu tertera sekian sahabat yang kita cintai yang meriwayatkan agama ini. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini secara pokok sekte Syiah. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan langsung membahas apa perbedaan antara kita dengan Syiah. Jadi apa perbedaan antara kita dengan Syiah? Nah, perbedaan antara kita dengan Syiah itu sangat banyak sekali, tapi saya akan ringkas dalam beberapa poin. Yang pertama, perbedaan antara Syiah dengan ahli sunnah di dalam masalah sumber hukum. Di dalam sumber hukum. Nah, lihat halaman 45, ya.
Untuk sekedar contoh di sini, halaman 45 dalam buku ini. Jadi perbedaan ahli sunnah, perbedaan kaum muslimin dengan orang Syiah tentang masalah Quran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber hukum yang paling pokok adalah Quran, sunnah, ijma'. Kemudian setelahnya kias. Kita tidak membahas kias ya hari ini. Maaf ya, saya tidak menyebutkan kias, bukan berarti kias bukan sumber hukum. Tetapi ini yang pokoknya, karena kias tentunya kepada yang tiga ini. Kias dalam Quran, kias dengan sunnah, ataupun kias dengan ijma'. Nah, yang kita bahas adalah apa perbedaan ahli sunnah dengan orang Syiah tentang Al-Quran. Ini terjadi beberapa perbedaan pokok. Nah, maaf, perbedaan yang pertama sangat ekstrim. Sebagian firqah Syiah 12 imam yang dinamakan dengan firqah Ar-Ghurabiyah, mereka menganggap bahwa malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Ingat Bu nih, salah satu sekte dari ajaran Syiah, dan ini termasuk sekte Syiah 12 imam, mereka meyakini bahwa malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Mestinya kepada Ali, ternyata kepada Muhammad. Lihat ini dalam sumbernya, saya perlihatkan. Dan nanti mungkin para kiai ataupun para alim ulama yang ingin memfotokopi silahkan. Bi anna Muhammadan kana asbahu bi aliyin radhiyallahu ta'ala minal ghurabi bil ghurab, wa anna Allah ta'ala ba'atha Jibrila bil wahyi ila aliyin radhiyallahu ta'ala anhu, fa ghalata Jibrilu wa anzalal wahya ala Muhammadin. Coba Bapak, ini lelucon banget ini. Mereka mengatakan bahwa Muhammad wajahnya menyerupai Ali, kedekatannya itu seperti gagak dengan gagak. Coba kalau ibu nih lihat gagak ya hitam-hitam gitu. Nah, ketika dia berkerumun, maka kita tidak bisa memisahkan mana di antara gagak-gagak itu perbedaannya. Maka mereka mengatakan Ali dengan Nabi kita Muhammad SAW itu serupa banget dan mendekati, katanya seperti gagak dengan gagak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam dengan wahyu kepada Ali, maka terjadilah kekeliruan Jibril, maka beliau mewahyukan kepada Muhammad, tidak kepada Ali. Bayangkan Pak, bayangkan Bu. Maka oleh sebab itu orang-orang Syiah itu sangat benci kepada Jibril. Seperti apa? Seperti Muhammad, maaf, seperti orang Yahudi benci kepada Jibril. Dan ini poin yang pertama ya. Poin yang pertama, bahwasanya mereka itu menganggap apa? Menganggap Quran ini atau wahyu ini adalah Quran. Maaf, salah wahyu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang Syiah mengatakan bahwa Quran yang kita miliki ini, Quran yang oleh para ibu, para bapak dimiliki ini ada kekurangan, ada penambahan, ada perubahan. Bayangkan Mbak, bayangkan Bu, kita meyakini Al-Quran ini terjaga karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan adzikra dan sesungguhnya kami menjaganya. Dan sesungguhnya kami apa? Menjaganya. Nah, tetapi orang-orang Syiah meyakini bahwa Quran yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah itu ada kekurangannya. Ya. Jadi ada kekurangannya. Jadi ada kekurangannya. Nah, kemudian para ibu yang saya hormati, saya mungkin perlu menjelaskan sedikit. Mana bukti bahwa sebagian orang Syiah mereka mengklaim Quran yang kita miliki ini ada kekurangannya. Nah, disebutkan dalam sebuah kitab Safinatul Bihar. Jadi disebutkan dalam sebuah kitab Safinatul Bihar. Walamma jalasal amirul mu'minin
ala sarilil khilafah lam yatamakkan min idhari dzalikal Qur'an wa ikhfa'u dzalika lima fihi min idhari syani'ah ala man sabaqahu. Perhatikan ini nasnya. Tatkala Ali radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah, maka beliau tidak punya kesempatan, beliau tidak punya nyali untuk menampakkan Quran yang sesungguhnya. Maka beliau tetap menyembunyikannya. Kenapa katanya tetap menyembunyikannya? Sebab takut aibnya Abu Bakar, aibnya Umar, aibnya Utsman terbuka untuk umum. Perhatikan di sini. Jadi salah satu sekte Syiah mengatakan, dari Syiah 12 imam itu, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Ali itu punya mushaf tersendiri, tetapi belum sempat diperlihatkan, belum sempat dimunculkan. Kenapa? Sebab kalau dimunculkan takut katanya kalau Abu Bakar itu dan Umar dan Utsman itu ketahuan bahwasanya dia telah membuat palsu tentang Quran. Ini semuanya bukan pujian kepada Ali, tetapi ini celaan kepada Ali. Karena kalau benar, bagaimana mungkin seorang sahabat yang mulia menyembunyikan kebenaran? Tidak disampaikan kepada para sahabat yang lainnya. Jadi tidak disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Nah, saya akan berikan contoh, Bu. Di sini ungkapan para tokoh-tokoh Syiah. Contoh perubahan. Ibu bisa lihat surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin, ayat berapa itu? Ali Imran ayat 110 berapa? Ayat 110. 10 atau 111, lihat aja nanti. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka orang Syiah mengatakan ini dirubah oleh Ahlus Sunnah, dirubah oleh Abu Bakar. Yang benar bacanya apa? Kuntum khaira ummah. Jadi kuntum khaira ummah. Lihat Bu di sini perubahannya. Kalau tadi ayat kalian adalah sebaik-baik umat, maka seluruh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Tetapi ketika dirubah kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik imam, yang dimaksud imam yang 12 oleh mereka. Paham nggak ini perubahan? Kuntum khaira ummah. Kalau Quran kita bacanya apa? Kuntum khaira ummah. Kalau ummah mereka maksudkan apa? Khalifah yang apa? Imam yang 12. Kalau Ahlus Sunnah kuntum khairu ummah adalah seluruh sahabat. Nah ini mereka katakannya tahrif. Mereka mengatakan Quran Ahli Sunnah ada kekurangannya. Contohnya apa katanya? Lihat surat Al-Baqarah, entah ayat berapa ya. Salah satunya Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Maka lihat Pak, Bu, lihat di sini mereka mengatakan di sini ada kekurangan. Yang benar katanya apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fi Ali. Jadi di situ katanya apa? Fi Ali. Fa'tu minhu bi suratin. Jadi di situ ada apa? Ada fi Ali. Jadi apa? Salah satu klaiman mereka, salah satu pengakuan mereka bahwa sebagian ayat itu katanya apa? Terbuang. Jadi apa? Terbuang. Ya seperti juga ayat ini, walaqad ahidna ila adama min qablika. Maka dikatakan di sini adalah walaqad ahidna ila adama min qablika fi Ali. Jadi mereka mengatakan ayat-ayat tentang wasiat dibuang oleh Ahlus Sunnah. Jadi ini salah satu keyakinan bahwa Quran itu ada kekurangan. Jadi Quran ini ada kekurangan, dan ini banyak sekali. Karena waktunya sangat pendek, kita sebutkan sekilas-sekilas saja. Jadi yang kedua,
Yang ketiga, mereka mengklaim bahwa Quran tidak bisa dimaknai dan Quran tidak bisa diamalkan kecuali dengan perkataan imam yang 12. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini perkara yang sangat penting, Pak. Ini poin yang ketiga. Mereka mengatakan Quran itu tidak bisa dimaknai, Quran tidak bisa diamalkan kecuali kalau penafsirannya dari salah seorang imam yang 12. Itu diantaranya Ali, Hasan, Husain, kemudian dan seterusnya. Saya ditampilkan nanti nama-namanya. Maka mereka mengatakan Quran ini dibagi dua, ada Quran yang bisu, ada Quran yang berbicara. Nah, kalau Quran kita, Quran yang di tengah-tengah para ibu, Quran yang di tengah-tengah para bapak, Quran bisu, nggak bisa diamalkan. Sebab penerjemahan Quran, penafsiran Quran hanya dengan Ali. Lihatlah dalam ungkapan dia ataupun salah seorang tokoh Syiah yaitu Al-Kulaini dalam kitabnya Usul Al-Kafi, Anal Qur'ana la yakunu hujjah illa biqaimin wa ana aliyan kana qaimul Qur'ani wa kana ta'atuhu muftaridah wa kana al-hujjatu 'alan nasi ba'da ar-rusul. Yani ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Quran ini tidak bisa dijadikan hujjah kecuali dengan qaim, maknanya, terjemahnya, dan bahwasanya qaim Quran adalah Ali, maka mentaatinya adalah wajib, maka tafsiran imam itu hujjah bagi orang setelahnya, setelah para rasul. Bahkan mereka mengatakan Quran ini hanya diwariskan penafsirannya kepada Ali saja dan kepada Ahlul Bait. Jadi Quran ini hanya diwariskan penafsirannya kepada Ahlul Bait saja. Jadi tafsir Abu Bakar, tafsir Umar, tafsir Utsman, tafsir Abdullah bin Abbas, tafsir Abdullah bin Umar itu tidak bisa diamalkan, Pak. Dan ini sangat berbahaya. Maka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Suyuti, tafsir para ulama, Imam Tobari, Imam Qurtubi, itu tidak bisa diamalkan oleh kita, tidak bisa dijadikan rujukan. Sebab menurut mereka tafsiran Quran yang hanya bisa diamalkan adalah tafsiran yang melalui imam yang 12 itu. Jadi sangat beda, Pak. Kemudian tentang Quran apa? Maaf, ini lebih ekstrim. Setelah tadi mengatakan Quran itu salah wahyunya. Nah, mereka mengatakan Quran ini ada Quran yang batin, ada Quran zahir. Dan Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela mereka dan untuk mencela para sahabat yang lainnya. Maka di sini Bu Pak ada penafsiran-penafsiran yang keluar dari bahasa. Jadi Al-Quran ini menurut orang-orang Syiah 12 imam hanya untuk orang Syiah saja dan untuk membantah Ahlu Sunnah. Kita berikan contoh tafsir-tafsiran itu. Contoh ayat yang pertama, surat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maka para ibu, para bapak mereka mengatakan, ya, salah satu ungkapannya apa? As-siratul mustaqim Ali, Al-Maghdub Abu Bakar, Abdulun Umar. Ini tafsirnya. Siratul mustaqim Abu Bakar, Al-Maghdub Siratul mustaqim Ali, Ahlul Bait, Al-Maghdub Abu Bakar, Abdulun Umar. Bahkan mereka menjelaskan ayat dalam surat Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi. Qalu hiya Aisyah. Yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena mereka sangat benci sekali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat. Kemudian apa? Marajal bahraini yaltaqiyan, al-bahraini Ali wa Fatimah. Al-lu'lu wal marjan, al-lu'lu Hasan wal marjan Husain. Ya.
Ini penafsiran. Kemudian lihat ya dalam surah Al-Hasr, kama sali syaitani id qala li insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Apa mereka katakan? Kama sali syaitan. Mereka mengatakan yang dimaksud syaitan dalam ayat ini adalah Abu Bakar. Jadi yang dimaksud dengan syaitan dalam ayat ini adalah Abu Bakar. Ya. Contoh, yu'minuna bil jibti wa tagut, al jibtu Abu Bakar wa tagut Umar. Jadi al jibtu Abu Bakar wa tagut Umar. Kemudian lihat dalam tafsir mereka ketika menafsirkan ayat An-Nahl ayat 51. Wa qala Allahu la tatakhidu ilahaini itsnaini innama huwa ilahun wahid. Mereka mengatakan ilahaini itsnaini Abu Bakar dan Umar. Kamu jangan menjadikan dua imam ini, tapi jadikanlah ilah yang satu, yaitu Ali, imam yang satu. Jadi ini penafsiran-penafsiran yang barangkali kalau kita hanya tahu bahasa Arab saja, ini udah keluar dari kaidah-kaidah penafsiran. Tetapi mereka menafsirkan seperti ini. Tetapi mereka menafsirkan seperti ini. Dan itu mustafid dan itu banyak dalam penafsiran-penafsiran orang Syiah. Kemudian tentang Quran, saya perlu jelaskan juga tentang Quran, di mana mereka meyakini Quran ini bisa dimansuh dengan perkataan imam yang 12. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa Quran bisa dimansuh oleh perkataan imam yang 12. Kenapa? Sebab menurut mereka imam yang 12 ini mendapatkan wahyu sebagaimana para rasul mendapatkan wahyu. Jadi kedudukan imam yang 12 itu mendapatkan wahyu seperti imam yang 12 mendapatkan wahyu. Jadi kedudukan para imam seperti kedudukan para rasul. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ungkapan salah satu tokoh Syiah yang ini sangat dikagumi di sebagian penjuru dunia adalah ungkapan Khomeini, ya, ungkapan Khomeini, ya. Maka saya akan sebutkan kisah, ya, ini ungkapan Khomeini yang mereka meyakini. Ini lihat ungkapan Khomeini. Ya, kalau para bapak, para ibu menganggap Khomeini tokoh Islam, bukan tokoh Islam, Pak. Lihat di sini bahwa Khomeini meyakini kedudukan imam yang 12 lebih mulia ketimbang kedudukan para nabi dan kedudukan malaikat. Kenapa? Sebab para nabi dapat wahyu lewat Jibril. Tapi kalau Imam Syiah dapat wahyu langsung dari Allah tanpa lewat Jibril. Lihat nih. Qala Khomeini, inna min darurati madhhabina anna li a'immatana maqaman mahmudan la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya merupakan pokok akidah kami. Seolah-olah bukan Syiah kalau tidak meyakini ini, Pak. Bukan orang Syiah, kata beliau, kalau tidak meyakini ini, bahwa bagi para imam kami memiliki kedudukan yang mulia yang tidak akan dicapai oleh para nabi, oleh para rasul. Jadi kedudukan imam yang 12 sama. Maka dalam keyakinan Syiah, ungkapan imam yang 12 itu bisa memansuh, bisa mentaksis, bisa mentakyid. Saya yakin para bapak yang hadir di sini udah pernah tahu lah apa itu umum, apa itu khusus, apa itu mutlak, apa itu muqayyad, apa itu nasi dan mansuh. Artinya satu hukum dalam Al-Quran bisa dihapus dengan ucapan imam. Satu hukum yang umum di dalam ayat Al-Quran bisa dikhususkan oleh ungkapan salah satu imam yang 12. Dan salah satu hukum yang mutlak dalam Quran maka bisa diperinci oleh salah satu ungkapan imam yang 12. Maka ini tentang Quran, Pak. Jadi kalau kita tahu aja dari satu poin ini saja, sesungguhnya antara Syiah dengan Ahli Sunnah bagaikan timur dengan barat, bagaikan langit dengan bumi. Karena apa? Sumber hukum yang pertama tentang Quran, pandangan mereka tentang Quran dengan Ahli Sunnah itu adalah berbeda. Jadi berbeda. Ya, kita cepat ya, supaya nanti kita bisa melihat beberapa video tentang Syiah. Yang kedua tentang sunnah.
Yang kedua tentang sunnah. Apa perbedaan antara ahli sunnah dengan orang Syiah tentang sunnah? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sunnah menurut kita manukila anin Nabi Wasallam min kaulin au fi'lin au takririn. Sunnah adalah setiap yang dinukil dari Nabi Wasallam, baik ucapan ataupun perbuatan ataupun persetujuan Nabi Wasallam. Nah Pak, sunnah menurut Syiah ada perbedaan. Pertama, sunnah itu tidak bisa diambil kecuali dari Ahlul Bait. Satu, sunnah tidak bisa diambil kecuali dari riwayatnya Ali dan Ahlul Bait. Kenapa? Karena para tokoh Syiah mereka mengkafirkan para sahabat. Jadi kalau sahabat itu telah dikafirkan, maka otomatis tidak bisa riwayatnya diterima. Dan ijma para ulama, orang yang mengkafirkan seluruh sahabat hukumnya adalah kafir. Kalau mengkafirkan seluruh sahabat, dia kafir. Kenapa Pak? Boleh saya kalau mengungkapkan begini nih, maaf ya, walaupun kalimat ini sepertinya esim, tapi ini kalimat yang sangat lembut sekali. Barang siapa yang mempelajari Islam bukan dari sahabat, maka dia belajarnya dari iblis laknatullah. Jadi sing saha jalmi anu mempelajari Islam lain ti sahabat, eta jalma diajar Islamna ti iblis laknatullah. Naon pangna Pak punten. Sebab ari Islam teh ngaliwatan sahabat gitu. Sebab Islam itu melewati sahabat Pak. Ibu tahu bagaimana cara ke suami, karena Aisyah meriwayatkan bagaimana cara ke suami. Para ibu, para bapak tahu bagaimana mandi janabah. Siapa? Enggak ada yang menyaksikan mandi janabah. Istri-istri baginda Rasulullah, Ummu Salamah, Maimunah, Aisyah. Yang nongkrongi sholat Pak, sampai jari-jarinya dijelaskan. Kedua, jari-jarinya begini, kemudian lingkarannya begini, isyaratnya seperti ini, takbirnya harus seperti ini, rukunya seperti ini. Siapa? Para sahabat Pak. Maka cek bahasa Sunda kacida goblokna jalma anu ngapirkeun sahabat gitu. Kenapa? Sebab dari mana dia tahu Islam? Dari mana dia akan bisa melaksanakan Islam kalau bukan dari para sahabat gitu. Ya, maaf ya kasar, tapi karena memang nggak mungkin kita tahu Islam kalau bukan dari sahabat. Kalau bukan dari sahabat tidak mungkin. Nah, maka orang Syiah mengatakan para sahabat itu kafir. Maka mereka mengatakan riwayat palsu. Yaitu hadis yang diriwayatkan kepada Abdullah bin Abbas, ana madinatul ilmi wa ali babuha waman arada bil ilmi falyati bibabiha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya katanya. Barang siapa yang pingin ilmu ya lewat pintunya saja itu, kalau yang lain bukan. Nah ini yang pertama sunnah. Yang kedua, orang-orang Syiah tidak seperti kita mempelajari hadis dengan mempelajari sanad. Para kiai, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala udah jelas ya, kalau kita hadis itu harus sanadnya menyampung, rawinya sikoh gitu ya, diteliti apakah pendusta atau bukan gitu kan. Ada kitab jarah wa ta'dil gitu kan. Kalau kita dalam ilmu ahli sunnah. Nah orang Syiah tidak perlu meneliti sanad. Yang penting hadis itu dikatakan oleh salah seorang imam yang 12, mau rawinya pendusta, mau rawinya orang kafir, selama itu adalah untuk madhab Syiah, maka hadis itu diamalkan dan diterima. Beda dengan kita. Kalau kita mah harus buka dulu mijan i'tidal, harus kita membuka tahdib wa tahdib, kita diteliti sanadnya ini menyambung atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, merupakan sumbernya juga berbeda. Kalau ahli sunnah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, ya, Musnad Ahmad, Musnad Tabrani, ya, atau Yalisi, ya, Musannaf Imam Abdul Razak, Musannaf Imam Wabil Munabi, dan yang lainnya kitab hadis. Nah orang Syiah Pak
kitab hadisnya pun berbeda. Jadi Sahih Bukhari tidak dipakai, Pak. Apa kitab mereka? Kitab mereka memiliki kitab yang pertama adalah Al-Kafi yang dikarang oleh Al-Kulaini. Kemudian sebuah kitab ya yang merupakan pokok kitab mereka ya. Jadi kitab sunnah yang itu adalah berbeda dengan ahli sunnah adalah Biharul Anwar. Jadi kitab Biharul Anwar ya. Kemudian diantaranya adalah ya kitab-kitab yang sangat pokok seperti apa? Kitab La Yahtadiruhu Al-Faqih, kemudian Tahdibul Ahkam, kemudian Al-Istibsar. Ini kitab-kitab pokok mereka. Jadi beda dengan ahli sunnah. Jadi beda dengan ahli sunnah kitab hadisnya. Yang terakhir ya supaya kita tahu perbedaannya, ijma. Apa ijma menurut orang Syiah dan apa ijma menurut ahli sunnah? Nah, ijma menurut ahli sunnah, ijma menurut ahli sunnah adalah ijma'us sahabat atau ijma'ul mujtahidun hadhil ummah. Ijma menurut ahli sunnah adalah ijma' sahabat atau ijma' para mujtahid dari umat ini. Nah, sedangkan orang Syiah ijma' bukan ijma' sahabat dan bukan ijma' ulama, tetapi semata-mata diungkapkan oleh imam mereka, maka itu menjadi ijma'. Nah, disebutkan dalam kitab mereka, innal ijma'a hujjatun la likaunihi ijma'an bal listimalihi ala qaulil imamil ma'sumi wa qulu bin firadihi indahum hujjatun. Menurut mereka ijma bukan karena terjadi ijma, tetapi ijma itu karena satu ungkapan, satu pendapat, satu pernyataan yang dikatakan oleh salah seorang imam yang maksum, salah seorang imam yang 12. Maka ungkapan salah seorang imam yang 12 dengan individunya, dia adalah ijma. Jadi Bu, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam pelajaran yang pertama ini kita memahami bahwa Syiah dengan ahli sunnah itu berbeda dari sisi pokok hukum. Nah, selanjutnya saya akan membawakan sekarang perbedaan-perbedaan dari sisi lain secara singkat, mungkin 15 menit lagi. Nah, pertama dari sisi ibadah, adakah perbedaan antara Syiah dengan ahli sunnah dalam ibadah? Pertama, dalam waktu sholat. Dalam waktu sholat. Dan saya hidup 4 tahun ya dengan orang bertetangga dengan orang Syiah. Pertama, sholatnya cuma 3 waktu, Pak. Keumuman mereka sholatnya cuma 3 waktu kalau yang masih sholat. Duhur dengan asar di jama', maghrib dengan isya di jama', lalu subuh. Mereka menjamak sholat walaupun tidak ada udur. Kita udur jamak kalau safar, kalau sakit. Ini tanpa ada alasan syar'i menjamaknya. Dan saya menyaksikan ya. Kemudian waktu maghribnya berbeda, Bu. Sholat maghribnya berbeda. Mereka sholat maghrib bukan ketika terbenam matahari, tetapi kalau udah muncul bintang yang pertama. Jadi kalau udah muncul bintang yang pertama baru sholat maghrib adanya. Jadi di sini ada perbedaan. Ya. Kemudian diantaranya berkaitan dengan wudhu. Dengan wudhu, maaf Pak, wudhu. Ibu-ibu pakai kaos kaki ya. Orang-orang Syiah itu wudhunya tidak mencuci kaki. Orang Syiah Rafidhah mereka berwudhu tidak mencuci kaki, mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala dan mengusap kaki. Kakinya tidak apa? Tidak dicuci. Mereka menerjemahkan ayat wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Bacaan jar katanya. Maka hukum kaki seperti hukum apa? Kepala. Padahal menurut ulama bahwa yang benar wa arjulakum, tapi terkadang boleh dibaca dengan jar lil mujawarah. Karena yang paling dekatnya dibaca jar, walaupun asal dibaca wa arjulakum, maka untuk memudahkan lisan dibaca wa arjulikum. Ini menurut ulama ahli sunnah wal jamaah salah satu alasannya.
Nah, ini berbeda.